Mas, aku tuh penasaran banget ya sama mimpi. Karena gini mas, sewaktu-waktu isi dari mimpi itu random banget. Pergi ke pantai, pergi ke pasar, nggak ada informasi yang bisa diambil. Di waktu lain ketika aku kangen sama seseorang, mimpinya kebawa. Berarti mimpi itu kan mewakili perasaanku. Dan dulu pernah mas, pas Mbah Putriku niku sedo, saya mimpi 7 kali. Dan akhirnya ketika ini tenanan mas, potong gajiku kalau salah. Akhirnya ketika saya nyekar, udah nggak mimpi lagi mas. Itu kan ngeri ya mas buat aku. Nah, sakjanya informasi apa tuh yang bisa diambil dari mimpi mas? Bingungnya ya mas, monggo mas. Togel. Kamu udah mimpiin mbahmu nggak tanya nomor togel? Nggak kepikiran. Miss opportunity itu namanya. Sebenarnya ya mimpi kalau mau gampangnya ya, mimpi itu seperti FYP. Tapi nggak dibangun oleh algoritma sosmed, itu dibangun oleh algoritma dirimu. Pertanyaannya dirimu yang mana? Yang otakmu atau nyawamu, apa demit yang nemenin kamu ya, whatever. Nah itu baru kemudian terbagi jadi beberapa teori yang nanti bisa kita bahas. Tapi kalau gampangnya nonton di FYP, seperti kamu ngeliat FYP, oh perlu direspon apa enggak ya? Ini tak respon ya respon, enggak ya enggak. Tapi ya oke, menarik. Lagi nih teori apa ya? Yuk kita paling itu ya. Yang betul dari teori yang science, wajib science dulu sampai yang Togel. Dari teori yang tidak mengindahkan, yang menganggap nggak ada itu magic atau nggak ada itu aneh-aneh, itu semua urusannya dari otak itu. Ya ada teori yang mengatakan gitu dan menarik memang. Kalau gampangnya kan ya saya akan nyampurin ya yang murni neuroscience sama yang psikologi. Yang paling populer kan bagaimana Freud atau Jung kan ngomong bahwa mimpi itu adalah informasi yang terpendam dari kita, terus keluar butuh minta diperhatikan dan kita ngambil perhatian dari itu. Ya ini bisa seperti itu. Mungkin jane kue kangen karo mbahmu, terus kangen sama nenek, terus kemudian dimimpiin 7 kali, dihitungin sama dia sampai 7 kali itu. Berarti kan apa? Self fulfilling prophecy atau piye mbuh itu. Terus kemudian diaksi terhadap itu, terus otaknya atau mbahnya, ya itu tergantung teori yang mana ini, terpuaskan, terus kemudian mimpi itu hilang gitu. Terus ini menarik juga karena otak kita itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita punya kalau kita bangun gini merasa punya satu consciousness yang koheren bahwa akalku kayak gini loh. Ya mungkin sebenarnya yang terjadi tidak sesimpel itu. Sebenarnya di bawah mungkin terjadi banyak bubble-bubble yang kita cuma ngelihat dari yang bubble yang di atas saja. Ada kemungkinan seperti itu. Salah satunya misalnya ya teori bukan percobaan yang datang dari orang yang kena ayan. Ayan kan teorinya bahwa terlalu banyak setruman di otak, sinyalnya overwhelming, terus nggak bisa kontrol kan, kesetrum uteke lah dalam tanda petik gitu. Nah itu si Gazzaniga itu kan percobaan itu. Terus jadi kan ada otak kanan, otak kiri nih. Teorinya gampang mungkin ya, teorinya nek yang lagi badai listrik kanan biar nggak loncat ke kiri, dipotong di tengahnya nih. Corpus callosum itu yang menghubungkan otak kanan sama otak kiri dipotong nih. Terus apa yang terjadi? Dipotong. Oke, menurun kemudian itunya ayannya menurun. Terus kemudian dia penasaran, apa sih yang sebenarnya terjadi ini? Kalau otak kanan sama otak kiri dipisah, apa dia jadi rodo gendeng? Atau kekurangan apa nih? Gitu. Apa jadi 2 orang? Gitu. Monggo dicari sendiri tentang si Gazzaniga ini dan percobaannya. Saya akan rangkum sedikit aja.
yang saya pahami, yang saya tangkap dari situ, menarik bahwa ternyata otak kanan sama otak kiri itu bisa dikatakan punya entitas yang berbeda, punya fungsi yang berbeda, dan bisa disambungkan dengan wisdom yang kita miliki. Misalnya gini, otak kiri itu punya kemampuan untuk menarasikan sesuatu, nggak cuma melakukan sesuatu tapi juga menarasikan sesuatu. Sementara otak kanan itu observasi dan bisa melakukan sesuatu dengan otomatis tanpa harus ada narasinya. Jadi pertanyaan filosofinya kemudian, apakah sebenarnya kita melakukan sesuatu berdasarkan sebuah narasi? Atau gimana nih? Karena ketika dipotong ini, si kanan ini yang melakukan sesuatu ya dengan benar, dengan sesuai kebiasaannya sebelumnya, cuman nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Sementara si kiri itu bisa menarasikan sedemikian rupa, seolah-olah benar nih. Jadi kemampuan narasi dan pemahaman terhadap apa yang dia lakukan sendiri itu di dua area yang berbeda nih. Ini membuat kemungkinan mimpi itu bisa terjadi ketika mungkin kamu, si otak kanannya nggak merasa cukup didengarkan, membuat narasi kemudian dinaikin ke otak, misalnya gitu, dari observasimu sendiri nggak diolah menjadi ilmu, dibikinin narasinya dinaikin lewat mana, karena ketika kamu masih bangun otaknya cerewet lagi, ketika tidur otaknya lagi diem, si kiri ini dorong sebuah narasi tertentu untuk kamu interpretasikan. Tapi karena si kiri ini yang bisa bikin narasi ini nggak bener-bener tahu, bisa observasi, sehingga dia ya rodok nebak-nebak juga, karena ketika tidur kan nggak ada observasinya. Jadi keluarlah mimpi-mimpi seperti itu. Ada yang menerjemahkan ya, makanya nggak jelas nih kadang-kadang kalau narasi di mimpi itu. Kok tiba-tiba orang bisa terbang, orang bisa nembus tembok, orang tiba-tiba whatever, aneh-aneh gitu. Yang ini yang bikin mimpinya, yang otak yang pinter bikin narasi, bukan otak yang mengalami. Nah, tapi ini menarik juga misalnya kita sambungkan ke sini. Ilmu gue kelakonnya kan dilaku. Karena yang paham narasi itu yang kiri. Tapi kalau laku itu yang pahamnya yang kanan. Sehingga kalau cuma tahu ilmu yang kiri yang kepake, kalau yang kanan juga sudah mau melakukan ilmu tersebut, jadi lengkap nih. Malahkah nih ilmu kirinya, teorinya yang dinarasikan itu menjadi benar-benar perilaku yang nggak harus tahu narasinya apa, tapi melakukan sesuatu dengan benar juga. Nah, ini nyambung juga, menarik kalau mau disambungkan seperti itu. Mungkin itu cara mekaniknya kalimat ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Ini juga membuka beberapa kemungkinan. Jadi orang yang tidak bisa menjelaskan belum tentu dia tidak tahu. Kadang-kadang orang bisa benar-benar bisa melakukan dengan benar tanpa dia bisa menjelaskan ke orang lain, karena yang bisa melakukan yang kanan itu tadi, sementara nggak tahu narasinya. Ya kalau contoh populernya, coba profesor pertanian yang nggak pernah nyangkul di sawah dibandingin sama petaninya. Loh iya, petaninya mungkin melakukan tiap hari sehingga otak kanannya tahu harus melakukan apa, tapi nggak bisa menarasikan kenapa saya melakukan itu, karena dari pengalaman bertahun-tahun, baiknya gimana dia udah lupa narasinya, pokoknya gini yang benar misalnya. Sementara profesornya dengan penuh ilmunya, banyak narasinya yang benar tuh kayak gini, sehingga ya udah dia tahu banyak tapi nggak bisa melakukan. Nah, itu mungkin juga bisa menjelaskan itu tentang corpus callosum yang dipisahkan itu. Dari satu ilmu dari si Gazzaniga ini kita bisa otak-atik gadukkan kemungkinan mekanika dari banyak ilmu yang lain. Oh, contoh lagi mungkin sistem 1 sistem 2-nya Daniel Kahneman itu. Cara berpikirnya, bahwa cara berpikir cepat itu ya udah yang kanan aja suruh kerja tanpa merefleksikan sama narasinya, karena logika kemudian butuh narasi. Logika berarti ada dominan di dalam tanda petik otak kirinya, walaupun jangan terjebak pada otak kiri otak kanan, karena itu sudah terbukti bahwa itu nggak serigid itu. Tapi saya ngambil dari eksperimen si Gazzaniga ini, bahwa otak kiri itu pintar bikin narasi. Nah, ini kalau sistem 2 itu memastikan bahwa otak kanan sama otak kiri kepake semua, nggak timpang cuman satu, nggak kakean cangkem tok tapi juga ngalami. Itu sebenarnya di agama, di culture juga sama kok. Orang omong tok tapi ngelakoni kalau bisa ngajari yang lain juga. Jadi dorongan untuk menggunakan kanan kirinya lengkap itu sudah sejak zaman dulu kala. Nah, ini ketidaklengkapan akan menghasilkan FYP di mimpi itu. Mungkin yang terjadi seperti itu. Itu dari salah satu teori ya, bahwa FYP yang dibangun oleh dirinya yang muncul ketika kita mimpi itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan. Terus ada teori lain juga tadi yang menarik, bahwa mimpi itu ternyata bisikan dari alam yang lain.
Hehehe. Ya, ini jangan ditertawakan juga karena ada fenomena-fenomena yang mungkin bisa diatributkan kepada kebetulan, tapi nggak gitu juga. Bisa dianggap lebih serius juga. Karena kalau gini, kalau dari narasi agama misalnya, yang rentang pengumpulan datanya ribuan tahun, itu salah satunya mengatakan bahwa mimpi itu penting. Bahkan salah satu belokan penting dalam perjalanan agama manusia, yaitu ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail, juga informasinya dari mimpi. Tapi Nabi Yusuf yang terkenal dengan menerjemahkan mimpi 7 sapi dan seterusnya itu juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya FYP dari dalam, ada juga loh informasi dari luar. Nah ini kita sama-sama punya bukti empiris. Kalau kamu tadi, misalnya pengalamanmu tadi, itu juga penerjemahan dua jenisnya nggak masalah loh. Penerjemahan bahwa satu memang mbahmu benar-benar datang, menunjukkan baktimu kepada mbahmu seperti apa sampai didatengin ketika meninggal. Kita nggak perlu ngomong ya, kita tahu ya. Sampai mesti didatengin lewat mimpi untuk mau datang ziarah itu kan ya gimana akhlaknya Noel itu. Atau kamu sendiri yang gatel bahwa ayo masuk aku nggak gitu sama mbahmu. Itu dua-duanya mungkin, dan kita tidak punya kepastian bahwa yang mana ya. Dan itu experience. Kalau saya gini, misalnya ada gini juga, ada kalau yang di kanan itu, yang maksudnya di area bahwa mimpi itu informasi dari langit, kita kategorikan lagi sedikit beberapa. Ada kategori yang gini, mimpi itu informasi dari langit untuk turun ke bumi atau dari dunia yang tidak bisa kita lihat, atau informasi goib yang datang ke manusia lewat mimpi. Tentunya dia, karena bahasa mereka tentu beda dengan bahasa kita, dalam tanda petik cara menyampaikan informasi, sehingga dia membutuhkan bahasa lokal, sehingga dia merepresentasikan dirinya lewat mimpi, lewat bahasa-bahasa konvensi lokal. Jadi misalnya primbon Jawa misalnya, kalau digigit ular itu karena ular energinya besar, dan kalau ular itu di barat lebih sebagai force of negatif, kalau di sini enggak negatif amat, force of positif juga. Jadi digigit ular sama dengan mau dapat pacar. Nah, ayo mimpi digigit ular ya. Terus atau giginya tanggal, berarti ada saudara yang akan meninggal. Itu mungkin benar dari sisi statistik, dan kita tahu ya, kalau statistik itu kan sebenarnya ada salahnya. Tapi dari overtime pengalaman orang-orang, kalau itu dipercaya secara kultural bahwa itu adalah artinya seperti itu, artinya informasi dari langit juga akan menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan sesuatu. Ada yang teorinya ngomong gitu, bahwa dia perlu bahasa manusia untuk menyampaikan sesuatu. Nah, bahasa manusianya ada beberapa level. Ada yang bahasa komunal, itu yang mungkin dipakai oleh Ibnu Sirin, dipakai primbon, itu bahasa komunal. Kalau misalnya kalau terbang itu berarti akan mendapatkan derajat yang tinggi. Itu bahasa komunalnya karena asosiatifnya seperti itu. Itu yang dipakai oleh dunia lain untuk ngobrol sama kita. Tapi ada juga yang ngomong pakai bahasanya personal. Kalau orang takut sama misalnya dia punya fobia sama kucing, itu mimpi kucing itu menakutkan buat dia, dan untuk mengatakan sesuatu khusus buat dia, karena pakai bahasa personal bukan pakai bahasa komunal. Nah, ini ada disiplin-disiplin ilmu juga yang lebih susah ya menerjemahkannya, karena kamu perlu tahu sendiri bahasamu sendiri gimana terhadap dirimu sendiri. Jadi informasi dari langit itu akan ngomong denganmu secara personal, pakai bahasamu personal, tapi kamu harus tahu paham bahasamu personal itu seperti apa. Karena tadi dan teori yang pertama tadi, bahasa personal itu bukan yang di kiri. Kalau di kiri kan bahasa narasi yang bisa diobrolkan dengan orang lain. Kalau bahasa personal itu kan di kanan yang kamu alami setiap hari. Kamu mungkin tidak paham bahwa kamu sebenarnya takut sama sesuatu. Misalnya kamu kalau Noel kalau dikatain gue kok sini childish sih, langsung marah seperti apa? Enggak lah, membuktikan dirinya bahwa dia tidak childish misalnya gitu. Itu kan sebenarnya bahasa dalam dirinya, kalau dari pemahaman kita, bahwa dia pengen menolak sesuatu yang sebenarnya dia mengiyakan tapi nggak tahu orang lain tahu. Jadi ketika disenggol dikit langsung marah. Nah, itu bahasa personal yang harus tidak semua orang mau connect otak kanan sama otak kirinya untuk bisa menarasikan itu.
Paham ya maksudku ya? Jadi bahasa personal ini pakai perlambang. Perlambangnya mungkin sesuatu yang dia takutin, sesuatu yang sangat dia senangin, sesuatu yang dia impikan, itu bahasa itu digunakan oleh informasi oleh sebelah, makhluk sebelah atau sumber informasi sebelah untuk menyampaikan kepada kita. Nah, itu teori yang lain itu menarik juga digali. Ada beberapa level juga yang mengatakan bahwa dia bukan FYP personal, dia beneran informasi, entah dari masa depan, entah dari masa lalu, entah dari informasi lain, mau gempa ada yang mimpi, mau itu tadi nggak ziarah ada yang mimpiin, dan seterusnya. Itu kalau dari sudut pandang informasi dari dunia lain, itu dia akan menggunakan bahasa satu, kemungkinan bahasa yang kamu pahami sendiri, berarti penerjemahan pakai Ibnu Sirin dan seterusnya nggak berlaku, atau kemudian pakai bahasa komunal ya, kemudian terjemahan buku terjemahan terjemahan primbon dan seterusnya itu jadi berlaku dengan persentase yang cukup tinggi. Nah, ini juga menjelaskan gini, kalau manusia yang sangat jujur dengan alam, kemudian bahasanya sama dengan bahasa alam, itu mimpi yang datang, yang dari dunia luar itu, mimpi yang datang akan diterjemahkan dengan sangat-sangat tajam, seperti kemampuan para nabi itu tadi. Mimpinya bisa diterjemahkan sangat tajam karena ngomongnya pakai bahasa alam, dan dirinya sendiri, bahasa dalam kepalanya itu juga pakai bahasa alam tersebut. Alam bisa dikonekkan pakai Spinoza ya. Alam itu juga bahasa Tuhan, itu bisa sambungkan seperti itu. Oke, gini, kemudian saya balik lagi ke Noel. Mungkin coba kita loncat sedikit. Karena setiap informasi yang datang di diri manusia, setiap impuls yang datang di diri manusia, itu endingnya akan menghasilkan aksi, menghasilkan sebuah decision. Pertanyaannya gini, apakah kalau kamu tahu kebenaran mimpi datang dari mana, itu membuat decisionmu berubah? Ini yang dangerous nih. Karena kalau tidak seimbang melihat mimpi, pengartian ini akan sangat merubah keputusan. Gini maksud saya pernah dengar cerita bahwa di mimpi dia suruh pindah rumah. Dia menghabiskan semua tabungannya demi mengubah untuk pindah rumah beneran. Is it a wise decision? Apakah ini keputusan yang bijaksana? Saya nggak ngomong bener salah ya. Apakah ini keputusan yang bijaksana? Artinya dia memperlakukan informasi mimpi itu jauh lebih tinggi daripada informasi yang lain. Nah, ini yang danger sebenarnya. Mari kita tidak menafikan bahwa mimpi itu informasi yang penting untuk diperhatikan, tapi bukan yang terpenting, karena ada informasi yang lain, informasi yang kita dapatkan ketika kita sedang bangun. Ada akal untuk menimbang informasinya, mana yang kira-kira benar, mana kira-kira yang salah. Karena jangan salah, pakai teori kanan sekalipun, pakai teori yang datang dari makhluk lain, kalau orang sangat mudah diatur oleh mimpinya, artinya makhluk lain sangat mudah mengontrolmu, tinggal masukin mimpi, karena kamu juga tidak punya barrier. Mimpimu bisa dimasukin oleh siapa, karena belum sadar bahwa dirinya mimpi pada level kepada realitas yang mana kan gitu. Artinya berbahaya juga actionmu. Yang menurutku gini, balik itu tadi, kalau kita memperlakukan informasi mimpi dengan benar, kita bisa ngambil teori ini, teori yang kiri, bahwa itu FYP dari diri, ada yang perlu diperhatikan. Artinya kita kemudian perlu lebih waspada, perlu lebih berpikir terhadap action kita. Kemudian ada informasi yang kanan, saya dibocori informasi gini. Mungkin benar, mungkin salah. Menghasilkan kewaspadaan, menghasilkan berpikir yang lebih dalam. Kalau dua-dua outputnya sama, membuatmu lebih waspada, membuatmu lebih aware, tanpa menyandarkan informasi hanya pada mimpinya, itu sebenarnya teori manapun bisa diambil dan bagus-bagus saja. Karena outputnya sama, membuat kita lebih waspada, eling lan waspada. Jadi sebenarnya kemudian saya melihat mimpi itu perlakuannya yang penting, bukan benar salahnya tentang mimpi itu. Karena pakai teori manapun, ada mimpi yang benar, ada mimpi yang salah, ada mimpi yang menguntungkan, ada mimpi yang membuat kita merasa terancam. Saya kemudian melihatnya ngajak gini aja.
Kamu tahu persis gimana cara memperlakukan FYP. Kenapa saya tadi awal ngomong FYP? Informasi datang dengan sendirinya. Dan kalau kamu tidak suka, kamu slide. Dan kalau kamu suka, kamu tonton lebih lanjut. Itu jadi bagian dari informasi yang kamu pakai untuk membuat real keputusan. Hopefully kayak gitu ya. Apa namanya? FYP. Nah, saya melihat mimpi adalah FYP cara alam semesta, FYP ke akalmu. Jadi itu ada algoritma yang lain yang nggak di sosmed, tapi dalam dirimu untuk menunjukkan fit-fit di mana kamu perlu memperhatikan. Gitu aja. Jadi sebenarnya sebelum zaman modern dan sosmed, FYP udah ada sejak dulu. Ada algoritma tertentu yang memunculkan informasi-informasi yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang gitu aja, Nel. Berarti kan kamu kemarin ada posting yang tiba-tiba keluar di FYP-mu mengatakan bahwa ini FYP-nya keluar, terus nenekmu putu asu gak pernah datang ke kuburan. Nah, terus kamu, wah ini bener gak ya? Mungkin saya sendiri atau mungkin mbahku memang bener-bener ini. Oke ya saya datang. Outputnya bagus, whatever. Yang penting kan membawa kamu pada sebuah kesadaran yang kamu perlu action terhadap itu. Kalau itu membuat resah, lupakan. Kalau itu membuat resah. Tapi yang pasti itu adalah informasi tambahan yang perlu kita jadikan pertimbangan dalam action kita. Jangan terlalu bersandar dan percaya dengan buta. Jangan juga mendismiss dan kemudian melupakan, ya pasti enggak kayak gitu juga. Jadikan salah satu tambahan pertimbangan dalam hidupmu untuk membuat keputusan berikutnya. Terus menurutku, mimpi itu bukan urusan benar atau salah, urusan bagaimana menggunakannya. Seperti kamu kalau dibeliin motor sama orang tuamu, nggak nanya motor ini benar atau salah bangunnya, berapa tak dan seterusnya, tapi nomor pertama adalah gimana kamu pakai motornya. Sama, gimana kamu pakai mimpi itu, membawa pada keputusan apa dalam hidupmu. Kalau itu berguna, gunakan. Kalau ternyata enggak, lupakan. Bikin kamu resah, anggap salah. Bikin kamu seneng, pakai, anggap itu benar. Wah, nggak ada yang ngejudge juga kok. Kamu masih butuh optimis, Nel, dalam hidupmu, El. Belum ada yang mau sama kamu sampai sekarang. Jadi optimismemu dalam mimpi itu masih perlu dibangun. Mari, ada optimisme lagi yang perlu kita bangun bersama. Kita masih perlu bermimpi Indonesia makmur dan punya pemimpin-pemimpin yang membela rakyatnya 100%. Mimpi yang perlu kita bangun terus bersama agar kita masih punya harapan. Mimpi itu penting. Sepenting-penting. Sing penting temping. Oke, terima kasih. Bonus tambahan. Tadi udah clear ya. Mimpi. FYP, cara alam semesta membuat FYP dalam dirimu. Oke. Kalau Anda tanya sama bapakmu, dulu ada yang namanya Porkas sama SDS Bill. Kalau sekarang disebut sebagai apa? Totor, togel. Totor, togel. Kamu nebak angka, terus kemudian keluar apa enggak besoknya? Lihat nih, ada mekanik yang menarik. Terus kemudian orang mencoba-coba berapa angka berikutnya, apa angka berikutnya. Entah itu random, entah enggak. Berapa angka berikutnya. Kalau sekarang mungkin beda ya polanya, tapi kalau sekarang yang togel-togel judul-judul itulah. Pokoknya dia judi nebak angka. Kalau angka ini random, nggak mungkin ada cara untuk bisa menebaknya berikutnya seperti apa. Apalagi kalau ini memang di angka yang keluar diatur oleh bandarnya. Dilihat mana angka yang keluar, dia tinggal keluarin itu pasti untung. Tapi hasrat para pemainnya adalah menebak angka. Ada satu orang yang pinter nih. Dua orang yang pinter. Dia ngambil prinsip ini. Kalau ada demam menggali emas, yang paling beruntung adalah yang jual sekop.
Karena semua penggali emas butuh sekop. Wah, dia dapat ide. Kemudian dia bikin buku mimpi nih. Kambing 30, aku nggak apal ya, gajah 92, pensil. Wah, jadi ketika orang mau beli togel, terus wah, gue tadi malam mimpi ini. Wah, berarti angkanya ini. Sampai ada seorang kiai itu yang jamaahnya sangat ramai. Karena kiai itu terbiasa berdakwah dengan bercerita hewan-hewan. Jadi ditunggu keluar yang hewan keluar apa ini? Pak Yai keluar hewan apa ini? Oh, hewan gajah yang keluar. Dibukalah di buku mimpi tersebut. Angkanya ini dan kemudian apa namanya dibeliin nomornya. Cek nasu menungso iku. Tapi lihat apa yang terjadi. Itu enggak totally wrong. Ada yang benar juga lah. Apa nih yang terjadi? Bisa kan? Karena tidak ada penelitian ya, saya nggak ngelihat berapa persen akuratnya ya. Tapi ketika ada orang beli itu terus, satu kemungkinan harapan, nomor dua kemungkinan memang ada kisah sukses yang tidak hanya sekali. Nah, kok bisa ada kisah sukses yang ada tidak sekali? Mekanik tadi kemudian bekerja nih mekanik itu tadi. Ini si penjual sekop ini kan dia bikin buku mimpi ngarang terus dijual pada pemain togel itu tadi. Pemain togel membaca dan percaya bahwa ini kebenaran. Terjadilah bahasa komunal bahwa gajah itu 92, bahwa ini adalah segini. Nah, terjadilah bahasa komunal. Terjadilah bahasa di kepala manusia yang menghubungkan hewan atau benda-benda dengan angka. Ini kemudian ditunggangi oleh para makhluk tersebut untuk menyampaikan informasi. Kebenarannya aneh loh ini, looping loh ini. Bukan orang yang bikin apa namanya buku ini orang yang sakti dan tahu tentang angka-angka itu, tapi dia mengarang sehingga terjadi kebenaran komunal, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan informasi angka tersebut. Ini kalau Anda mau melihat menggali lebih lanjut, ini contoh real dari post-truth sebelum post-truth itu keluar dan populer di dunia. Sebenarnya nggak mau yang kita nih ya, udah bikin post-truth, udah bikin FYP, tapi dari sisi yang tidak bisa dibuktikan oleh sains. Ini sebenarnya nggak penting dan nggak menjawab pertanyaanmu sih, tapi menggali agar kamu penasaran apa itu togel, totor, dan seterusnya, karena ada hubungannya sama mimpi juga.